Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas mengenai jerawat lagi dan step yang aku lakukan pada saat aku lagi jerawatan sampai aku sembuh. Kalau di video sebelumnya aku ngebahas soal diet makanan, dan hari ini aku akan ngebahas mengenai puasa skincare yang aku lakukan. Nah, kalau misalnya kemarin nih kalian udah ngeliat video aku yang puasa makanan, terus kalian udah berusaha puasa makanan, makan makanan sehat, tapi ternyata kayaknya penyebab jerawatnya bukan makanan deh. Nah, berarti kalian harus nonton video ini karena hari ini aku akan ngebahas mengenai puasa skincare yang aku lakukan. Tapi sebelum ke videonya, aku ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, nggak usah panjang-panjang. Hari ini aku akan ngebahas mengenai cara aku puasa skincare. Buat kalian yang berjerawat dan baru nonton video aku yang ini, mungkin kalian harus mundur ke video aku yang sebelumnya. Kalian bisa search mengenai penyebab jerawat aku apa, terus beberapa video-video mengenai jerawat aku dari mulai step-step yang aku lakuin. Karena ini tuh kayak ringkasan dan singkatan dari yang pernah aku bikin di video-video sebelumnya. Karena takutnya kalau misalnya kalian nonton video aku yang ini tapi nggak nonton video aku yang sebelumnya, ada kemungkinan kalian takutnya nggak ngerti gitu. Jadi mendingan kalian cek dulu video aku yang sebelumnya yang mengenai alasan aku jerawatan, dan kalian bisa lihat muka aku pas jerawatan kayak gimana. Kemarin aku udah ngebahas mengenai puasa makanan. Makanan-makanan yang kemungkinan menyebabkan jerawat apa aja, makanan-makanan yang sebaiknya dihindarin kalau misalnya kalian jerawatan. Kalian bisa cek di video aku itu. Nah, gimana setelah kemarin aku kasih tahu mengenai diet makanan, kalian ikutin nggak? Kalau misalnya kalian udah ngikutin dan ternyata kok masih jerawatan, ada kemungkinan berarti memang jerawat kalian bukan karena makanan. Tapi aku ingetin lagi, selama kalian berjerawat, alangkah bagusnya kalau misalnya kalian menjaga makanan supaya proses penyembuhan jerawatnya bisa lebih cepat dan lebih maksimal. Jadi sebisa mungkin walaupun penyebab jerawatnya bukan makanan nih, kalian tetap jaga pola makan supaya kulitnya juga lebih cepat membaik dan kulitnya jadi bagus gitu ya. Dulu pada saat aku jerawatan, aku kan diet makanan. Diet makanan itu aku lakuin sekitar 2 mingguan lebih. Itu aku benar-benar makan sehat 100%. Kulit aku memang membaik, tapi jerawatnya nggak kunjung sembuh kan. Karena pada saat itu aku berasumsi kayaknya penyebab jerawat aku tuh makanan deh. Step berikutnya yang aku lakukan, karena pada saat itu aku masih jerawatan parah banget, aku melakukan puasa skincare. Puasa skincare ini aku lakukan setelah aku mencoba berbagai macam skincare. Dari mulai skincare murah, dari mulai skincare yang alami-alami, sampai aku nyobain harga serum yang sekitar 1,8 juta. Kalian bayangin nggak sih, aku nyobain serum yang harganya 1,4, 1,8, tapi hasilnya tuh hasilnya bagus, tapi jerawat aku nggak sembuh-sembuh. Berarti ada yang salah dengan kulit wajah aku. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan puasa skincare. Aku melakukan puasa skincare ini selama 2 minggu. Pertama, karena aku berpikir mungkin kulit aku akan lebih tenang kalau aku nggak pakai skincare. Dan yang kedua, aku bisa mengurangi rasa stres akibat terlalu sering pakai skincare tapi sambil berprasangka buruk gitu. Jadi kalau dulu waktu jerawatan tuh setiap aku pakai skincare tuh bawaannya jangan-jangan aku pakai ini nih penyebab jerawat. Duh, pakai nggak ya? Makin stres gitu jadinya. Sehingga aku memutuskan oke, 2 minggu aku akan stop pakai skincare. Semua jenis skincare aku stop. Termasuk facial wash-nya aku ganti. Karena aku pikir jangan-jangan justru facial wash-nya yang bikin jerawatan. Akhirnya aku stop semuanya selama 2 minggu dan aku ganti sama produk Sebamed. Itu menurut aku perfect banget buat kalian yang berjerawat karena dia itu nggak bikin kulit kering tapi nggak bikin kulit jadi berminyak. Jadi kayak takarannya pas banget dan somehow ke jerawat dia membantu si jerawat cepat kering. Aku bener-bener nggak pakai apa-apa pada saat itu, even sunscreen aku skip, moisturizer, serum, wah pokoknya semuanya nggak aku pakai. Kulit aku memang terasa lebih kering, terus kulit aku kerasa banget lebih kusam pada saat itu. Tapi aku bertahan untuk stop skincare selama 2 minggu. Dan selama aku stop skincare selama 2 minggu, jerawat aku tuh masih parah banget. Sampai akhirnya selama 2 minggu itu, aku berpikir ini masih jerawatan, berarti sebenarnya bukan skincare aku deh masalahnya. Ada sesuatu yang menjadi trigger dari jerawat aku. Jadi buat kalian yang kayak
punya jerawat terus-terusan, terus jerawat yang enggak sembuh-sembuh, mungkin itu ada triggernya. Nah, triggernya apa? Mungkin itu bisa dipelajari perlahan-lahan. Habis itu aku pakai facial wash yang Sebamed, perlahan-lahan aku pakein lagi skincare aku yang lain. Kayak misalnya aku biasanya pakai hydration toner, aku pakein si Sebamed itu pakai hydration toner yang biasa aku pakai. Hasilnya kayak gimana? Oh, ternyata hasilnya oke-oke aja sih, sama aja gitu. Jerawat aku masih tetap tumbuh gede-gede, tapi nggak semakin parah. Terus aku tambahin lagi pakai serum lagi, ternyata masih sama sampai akhirnya urutan si skincare aku sudah lengkap. Itu masih tetap jerawatan. Karena aku penasaran, aku stop lagi semuanya. Si skincare-nya aku cut. Udah gitu aku masih sambil mikir produk apa sih ini yang bikin aku jerawatan. Pada saat itu makan aku udah diatur. Tidur aku udah nggak pernah begadang lagi ya. Terus udah gitu yang namanya aku keluar-keluar naik motor udah dikurangin banget. Menjaga kebersihan juga udah bersih banget, sampai kayak bantal, sarung bantal, guling itu aku ganti 1 hari sekali. Sampai aku mencapai momen setiap abis cuci muka aku pakein air mineral, bahkan sampai aku cuci muka pakai air mineral ternyata masih sama aja. Nah, pada saat aku puasa skincare yang kedua kali, tadi kan yang pertama aku menyadari oh skincare aku ternyata yang selama ini dipakai tuh nggak ada masalah. Jadi apa nih penyebabnya? Aku mulai pakai skincare lagi kan. Nah, abis itu aku puasa lagi karena aku masih penasaran. Nah, di puasa skincare yang kedua aku mulai mikir, pada saat puasa skincare ini produk yang masih aku pakai tuh apa ya? Soalnya aku mikir gini, soalnya semuanya kan nempel di badan, siapa tahu itu ngaruh. Aku cek lagi hand and body lotion aku tidak berubah dari zaman dulu banget, masih pakai itu, berarti nggak ada masalah. Terus aku cek lagi sabun mandi juga aku nggak ganti. Dan akhirnya ketemu bahwa pada saat itu aku mulai pakai perawatan rambut yaitu tonik rambut. Nah, si tonik rambutnya itu aku juga udah jelasin di video aku yang sebelumnya, bikin rambut aku jadi bagus banget. Aku berprasangka kayaknya penyebabnya si produk rambut ini deh. Terus udah gitu akhirnya aku cek di catatan aku, karena setiap aku baru nyobain produk aku selalu nyatet tanggalnya. Jadi tanggal berapa aku mulai pakai apa gitu. Aku udah ngebiasain itu dari semenjak aku mulai bikin video YouTube. Aku cek lagi tanggal pemakaiannya dan aku cek lagi, aku tuh waktu jerawatan mulai kapan sih? Aku sampai nyari di history YouTube, video YouTube aku, karena di situ kelihatan banget kan. Aku nyari di history video YouTube aku tanggal berapa aku berjerawat, mulai muncul, mulai parah. Akhirnya terjawab. Tanggalnya cocok banget, tanggalnya match banget. Aku di hari itu juga memutuskan untuk berhenti menggunakan tonik rambut itu dengan berat hati, walaupun pada saat itu rambut aku lagi bener-bener bagusnya banget. Nah, begitu aku memutuskan untuk berhenti pakai produk si rambut itu, aku masih puasa skincare karena aku masih belum yakin kan. Nah, dari situlah mulai jerawat-jerawat aku berkurang, jadi tidak ada jerawat baru. Nah, setelah itu baru aku fokus ke nyembuhin jerawatnya menggunakan skincare. Nah, untuk skincare-nya nanti aku bahas di video terpisah. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga buat kalian yang lagi struggling sama jerawat. Aku sih ngerasain banget manfaat di saat aku puasa skincare. Yang pertama tuh aku bisa sedikit tidak berpikir mengenai skincare. Karena di saat kita jerawatan, kita mikirin skincare, itu akan stressful banget. Bener-bener stres karena setiap kita pakai skincare, kok pakai skincare ini aku tetap jerawatan sih? Atau misalnya, kok orang lain pakai skincare ini bagus, kok aku enggak sih? Nah, itu tuh kan jadi ngebatin ya ke kitanya, bikin makin stres. Jadi kalau misalnya kalian memang jerawatan parah, menurut aku kalau mau dicoba, kalian bisa coba puasa skincare, bener-bener stop. Aku nyaraninnya pakai sabun Sebamed sih. Aku waktu itu selama 2 minggu, aku puasa skincare, baru setelah itu aku pakein lagi satu persatu, tapi aku kasih jeda waktu. Jadi misalnya gini, kan udah pakai facial wash 2 minggu. Habis itu kalian bisa pakai misalnya hydration tonernya kalian pakai lagi selama seminggu. Apakah dia bikin jerawatan atau enggak, bikin breakout atau enggak, cocok atau enggak. Dan yang harus kalian cek itu enggak hanya skincare-nya ya, sampai facial wash kalian harus cek. Jangan-jangan facial wash-nya yang bikin jerawatan, karena kadang orang tuh suka menganggap enteng mengenai facial wash. Jadi
aku jerawatan nih, padahal aku pakai facial washnya ini terus. Iya, dipakainya si facial washnya udah 3 tahun, jerawatannya 3 tahun. Ya berarti itu kan penyebabnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin detailnya. Misalnya udah pakai hydration toner nih selama seminggu atau selama 2 minggu, kalian bisa tambahin serum. Serum yang kalian pakai apa? Nah, dicek lagi apakah dia menyebabkan jerawat atau enggak, dia menyebabkan breakout atau enggak. Nah, pada saat momen ini, kepekaan kalian terhadap kulit kalian dan terhadap diri kalian itu benar-benar dibutuhkan. Jadi nggak bisa misalnya gini, aku udah pakai ini, menurut kakak gimana ya? Itu aku akan lebih bingung karena kan yang punya kulit kalian. Kalian di saat pakainya rasanya gimana? Benar-benar perhatiin per harinya apakah ada tumbuh jerawat baru atau enggak. Jadi di saat kalian pakai serumnya, oh ternyata enggak sih, nggak ada jerawat baru, kulit aku malah membaik, kulit aku malah oke-oke aja. Nah setelah itu kalian bisa tambahin, misalnya mau pakai ampul, mau pakai sheet mask, atau misalnya mau pakai moisturizer langsung, kalian bisa cocokin. Nah kalau misalnya ternyata nih pada saat penggunaan skincare ada yang nggak cocok, kalian bisa cek lagi. Kalian memang nggak cocok sama serumnya, atau si serumnya itu tidak cocok sama skincare lainnya di wajah kalian. Karena itu tricky banget ya. Jadi bisa jadi gini, ini serum, ini moisturizer nih contohnya. Terus begitu kalian pakai, si serumnya cocok sih di wajah. Moisturizernya juga cocok kalau dipakai terpisah, tapi begitu dipakai bareng mereka bentrok. Itu bisa banget terjadi. Dan kalau misalnya kalian habis puasa skincare mau pakai skincare lagi, kalian jangan pakai skincare baru, justru nanti makin bingung. Kalian pakai skincare kalian sebelumnya yang sering kalian pakai, baru lihat hasilnya biar ketahuan gitu. Jadi selama ini bisa aja salah satu produk yang kalian pakai itu menjadi penyebab jerawat. Nah kalian bisa cek satu persatu. Lama? Iya lama. Karena aku juga dari mulai jerawatan sampai aku menemukan bahwa oh ternyata penyebab jerawat aku tuh itu kayak hampir 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi kayak aku ngetes makanan, aku makan sehat, aku ngejaga tidur, terus aku nyobain puasa skincare, aku pakai skincare lagi, puasa skincare lagi, nyobain produk A sama produk B, nyobain produk ini. Itu tuh total kayak 6 bulan sampai 9 bulan, lama banget. Dari mulai jerawat kecil-kecil sampai akhirnya jerawatnya parah banget, baru itu bisa ketahuan. Karena bener-bener tricky banget, bisa jadi hal sepele yang kita lakukan ternyata menjadi trigger penyebab jerawat kalian. Tapi ada juga yang jerawatnya itu disebabkan oleh krim dokter. Itu mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah, karena di video ini aku akan share mengenai pengalaman yang aku lakukan pada saat aku jerawatan sampai akhirnya aku bisa sembuh dan berhasil nge-maintain sampai sekarang. Sekarang aku ngebahas mengenai puasa skincare. Kalian bisa cobain dulu puasa skincare sampai kalian merasakan apakah ada salah satu skincare kalian yang menyebabkan jerawat atau enggak. Bahkan kalau enggak, penyebab jerawat itu bisa karena kalian kurang tidur, polusi, bisa juga stres. Nah nanti untuk masalah stres aku akan ngebahas juga berjerawat karena stres, karena aku juga pernah mengalami hal itu. Nanti kita bahas di video terpisah. Mengenai puasa skincare ini aku nggak bilang wajib atau enggak ya, tapi aku cuma share mengenai pengalaman aku waktu dulu jerawatan parah sampai akhirnya aku bisa sembuh kayak gini. Gimana caranya, dan itu yang aku lakukan. Semenjak aku menemukan penyebab jerawat, walaupun kulit aku jerawatan lagi, sekarang aku lebih mengenal kulit aku. Jangan belum apa-apa, jerawat aku nggak akan sembuh deh. Aku tuh memang udah ditakdirkan jerawatan. Udah deh, biarin aja. Aku nggak mau pakai skincare lagi. Nggak kayak gitu. Kalau kalian mau tahu, setelah aku menemukan penyebab jerawat, kalau misalnya pada saat itu aku nggak pakai skincare, udah pasti jerawat aku nggak sembuh. Tapi waktu itu jerawat aku akhirnya bisa sembuh lebih cepat karena aku udah tahu penyebabnya, dan akhirnya setelah tahu penyebabnya aku rawat kulit aku bener-bener pakai skincare rajin banget sampai akhirnya lama-kelamaan kulit aku pulih dan membaik lagi. Jadi buat kalian acne fighter, buat kalian pejuang jerawat, please jangan bilang udah capek nyari obat jerawat, udah capek ngobatin jerawat. Nggak boleh gitu ya, tetap semangat. Karena aku juga ngelihat banyak kok orang-orang yang berjerawat akhirnya bisa sembuh gitu. Berarti kan kalian tuh nggak sendiri loh, aku juga pernah jerawatan parah, bahkan sampai sekarang pun aku masih suka jerawatan, jadi bukan kalian aja. Dan banyak orang yang berhasil, ya berarti bisa. Jadi tetap semangat. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!